Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Pagi hari ini kita mau belajar mengenai satu kata yang mana semua manusia tidak ingin mengalaminya, bahkan apabila mungkin menghindarinya, yaitu kata kecewa. Sebagai manusia normal tentu kita pernah merasa kecewa. Kecewa adalah suatu perasaan kurang puas karena keinginan yang tidak terpenuhi atau keinginan yang tidak terwujud sesuai kenyataan. Begitu juga bila permintaan kita tidak dikabulkan, maka kita akan kecewa. Kecewa adalah suatu hal yang sangat mudah timbul dalam diri manusia. Sebagai contoh, anak kecewa pada orang tua ketika permintaannya tidak dipenuhi. Orang tua kecewa pada anaknya ketika nasihatnya tidak dituruti. Istri kecewa pada suami ketika merasa kurang diperhatikan. Suami juga kecewa pada istri ketika merasa istri kurang peduli pada urusan rumah tangga. Karyawan kecewa pada pimpinan karena tidak dipromosikan atau tidak naik gaji. Pimpinan juga bisa kecewa pada karyawan karena dianggap tidak berprestasi. Sesungguhnya banyak sekali contoh yang menunjukkan kekecewaan seseorang dengan banyak faktor penyebabnya. Dan biasanya respon akibat kecewa juga bermacam-macam, seperti berdiam diri, sedih, apatis, marah, tidak percaya, menolak, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya dengan Thomas. Dalam kitab Yohanes 20 ayat 24-28, Thomas kecewa karena Yesus mati di kayu salib. Padahal ia berharap Yesus menjadi raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Roma. Respon Thomas akibat kecewa adalah menolak untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada beberapa murid. Yohanes 20 ayat 25 berbunyi, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Apa yang dialami Yesus di kayu salib sama sekali tidak sesuai dengan pengharapan dan pemikiran Thomas, sehingga ia menjadi kecewa. Bukankah kita yang seharusnya selalu menyesuaikan pengharapan dan pemikiran kita pada rancangan dan kehendak Tuhan, bukan sebaliknya? Respon Thomas akibat kecewa adalah menyendiri dan meninggalkan komunitas. Thomas menyendiri dan tidak bersama murid-murid lainnya ketika Tuhan menampakkan diri. Thomas menolak Yesus, dan yang ketiga meminta bukti. Thomas baru percaya setelah melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah pandemi ini mungkin banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Entah menyangkut kesehatan, pekerjaan, usaha, keluarga, dan juga ibadah kita. Tidak terasa sudah 8 bulan kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Apapun kekecewaan itu, jangan kita seperti Thomas yang menyendiri, meninggalkan komunitas, dan menolak Tuhan. Bagi kita orang percaya, komunitas rohani sangat penting, karena setiap anggota yang menarik diri dari komunitasnya akan mengurangi api roh yang menyala-nyala dari dirinya sendiri dan dari anggota lainnya. Padamnya api roh akan memadamkan semangat kita untuk bertumbuh dan melayani Tuhan. Matius 11 ayat 6 berkata demikian, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Inilah perkataan Yesus sendiri yang menyandingkan kata kecewa dan menolak. Rasanya tidak banyak atau bahkan tidak ada lagi kata lain dalam Alkitab yang dipergunakan dan disandingkan dengan kata menolak aku selain kata kecewa tadi. Artinya perasaan kecewa sangat berpotensi menjadi penyebab penolakan kepada Yesus atau firman-Nya. Kecewa adalah suatu langkah untuk menuju pada sikap menolak Yesus. Kecewa dan kemudian meragukan kebenaran firman adalah sikap menolak Yesus. Oleh karena itu, janganlah mudah menjadi kecewa.
Ketika kita mengalami kecewaan, ada respon atau sikap yang lebih baik daripada respon Thomas. Pertama, melihat pada janji Tuhan dan jangan hanya melihat pada masalah. Kedua, tetap percaya walaupun kita tidak memahami setiap peristiwa yang kita alami. Ketiga, tetap yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Keempat, jangan fokus pada kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Apabila kita melakukan 4 poin tadi, walaupun kita kecewa, kita tidak masuk dalam kelompok orang yang menolak Yesus, tetapi kita akan masuk dalam kelompok orang yang berbahagia. Haleluya. Tetap semangat, tetap berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.